Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa. NIM saya 1811320032. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 6 kelas A, memenuhi mata kuliah Teknik Warohis. Dosen pengampuh Ibu Triyani Pujiastuti, dengan judul Perawatan Rohani Islam bagi Orang yang Sehat. Berikut video yang saya buat, semoga bermanfaat. Pengertian dasar perawatan rohani Islam. Dasar perawatan rohani Islam adalah proses pengobatan, pemeliharaan, dan pengembangan rohani dari segala macam gangguan dan penyakit yang mengotori kesucian fitrah rohani agar selamat sejahtera dunia akhirat. Didasarkan kepada tuntunan Al-Quran, As-Sunnah, dan hasil ijtihad melalui metodologi penalaran, istinbati, dedukatif, istiqori, induktif atau riset, iktibasi, meminjam teori, dan irfani, laduni atau huduri. Kaitannya di dalam kehidupan akan terlihat jelas dan tidak direkayasa. Menurut saya, tidak hanya badan yang memerlukan perawatan, tapi juga rohani. Jadi perawatan rohani itu sangat penting karena bisa membersihkan dari penyakit-penyakit yang diderita oleh rohani. Oleh karena itu, dalam keperawatan ini manusia sangat dianjurkan untuk menjaga hati, lisan, dan tingkah laku agar ia sehat secara holistik, menyeluruh, baik bio, psiko, sosio, spiritual. Dalam keperawatan rohani Islam ini lebih menekankan kepada pasien atau seseorang agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar jiwa menjadi tenang dan tentram tanpa beban yang bersemayam dalam hati seseorang yang biasa mengakibatkan penyakit psikosomatis. Terdapat tuntunan doa dan zikir bagi pasien sebagai pemenuhi nutrisi rohani. Sebagaimana pengertiannya bahwa perawatan rohani ini lebih kepada bimbingan, konseling, penyuluhan, psikoterapi. Bimbingan sekaligus terapi doa. Dalam doa ini mempunyai pengertian bahwa doa secara bahasa adalah seruan atau permohonan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh sebagai hamba Allah yang penuh dengan hajat kebutuhan. Sedangkan zikir adalah ingat kepada Allah sebagaimana agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perawatan rohani Islam merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana cara memberikan serta memfasilitasi terhadap kebutuhan perawatan spiritual atau rohani manusia dengan menggunakan metode-metode keperawatannya. Selanjutnya, urgensi perawatan rohani Islam. Yang pertama, memahami apa dan siapa hakikat manusia itu. Yang kedua, dari sisi mana memandang dan memahami manusia. Yang ketiga, sisi pandang, perspektif tentang manusia akan menentukan bagaimana manusia itu dipahami dan diperlakukan. Yang keempat, dalam disiplin ilmu psikologi, psikiatri, bimbingan dan konseling, keperawatan, perawat rohani, cara pandang terhadap siapa dan apa manusia akan menentukan berbagai model intervensi, treatment, pelayanan, dan keperawatannya. Selanjutnya kita membahas tentang metode dan teknik perawatan rohani bagi orang yang sehat. Ada beberapa metode untuk perawatan rohani dalam dunia warois, keperawatan rohani Islam, yaitu takoli, tahali, dan tajali. Ketiga metode tersebut merupakan suatu tahapan apabila kita ingin diri ini senantiasa bersih yang harus dilalui step by step. Yang pertama, taholi
adalah metode untuk membersihkan dan mengosongkan diri dari berbagai kotoran dari penyakit spiritual yang menjadi hijab dan beban diri. Misal, dosa, kelalaian, zolim, dan lain sebagainya. Adapun tekniknya di antara lain, teknik pengenalan diri, teknik pembersihan diri, sholat tobat, musahabah, teknik zikir, baca Al-Quran, teknik pengembangan kontrol diri, teknik paradoks. Taholli ini merupakan step awal, di mana kita mulai kenali diri terlebih dahulu. Kemudian kita buka memori dosa-dosa yang telah diperbuat. Setelah itu merenungkannya dan mulai lagi lembaran baru dengan niat yang tulus untuk tidak mengulangi lagi kejelekan-kejelekan atau dosa-dosa yang telah lampau. Kita ibaratkan kertas kosong yang belum tergoreskan tinta. Yang kedua, tahali adalah bagaimana mengisi diri setelah dibersihkan. Misal, pengisian diri dengan perbuatan dan sifat-sifat terpuji, internalisasikan nilai kebaikan dalam diri termasuk pengembangan potensi diri. Tahap kedua ini merupakan saatnya untuk menanam, mengisi, mewarnai diri kita dengan hal-hal yang bersifat kebaikan supaya setelah diri kita bersih dari kotoran-kotoran atau dosa-dosa yang memenuhi, kembali terisi dengan hal-hal positif tentunya. Yang ketiga adalah tajalli. Untuk pemantapan dan pendalaman materi yang telah dilalui pada fase tahali, rangkaian pendidikan akhlak disempurnakan pada fase tajalli. Kata tajalli bermakna terungkapnya nur gaib, agar hasil yang diperoleh jiwa dan organ-organ tubuh yang telah terisi dengan butir-butiran mutiara akhlak dan terbiasa melakukan perbuatan luhur tidak berkurang rasa ketuhanan yang perlu dihayati lebih lanjut. Step terakhir merupakan langkah di mana kita mulai merealisasikan dan konsisten terhadap kebaikan. Pererat hubungan vertikal kita dengan Allah dan rasakanlah bahwa dimanapun kita berada dan melakukan apapun, Allah selalu mengawasi kita. Dengan begitu, setiap yang kita perbuat tentunya selalu ada pada jalan dan sesuai dengan yang telah disyariatkan. Itulah video yang telah saya buat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan melihatnya. Semoga membawa kebaikan, dan saya memohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kehilafan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.